Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Ibu Lia Noviana, MHI, dan teman-temanku dan rekan-rekanku sekalian. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum perkawinan yang disusun oleh saya Muhammad Wika Abdul Aziz dengan nomor NIM 101200210, Mas Muhammad Fajrin dengan nomor NIM 101200201. Kemudian pengertian perkawinan, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan secara material dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang berbunyi, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal ini, seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat kedua pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Kemudian syarat-syarat perkawinan secara formal diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dapat diuraikan sebagai berikut. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah. Pasal 14 dalam kompilasi hukum Islam atau KHI menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat dua orang saksi dan ijab dan qabul. Selanjutnya adalah tentang pembatalan perkawinan. Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan antara lain adalah masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang. Yang kedua, perkawinan yang dilangsungkan di pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Namun hal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan yang tidak berwenang dan perkawinan itu sudah diperbarui agar sah. Yang ketiga, belum mencapai usia untuk berkawin. Yang keempat, tidaknya percakapan untuk memberikan kesepakatan. Yang kelima, keluarga sedarah atau semenda. Yang keenam, perkawinan antara mereka yang melakukan overspell, perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama. Pengaturan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Yang pertama, harta bawaan. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh secara terjadinya perkawinan atau yang diperoleh setelah perkawinan sebagai warisan dan hadiah. Seperti yang dijelaskan oleh Sayuti Tholib,
Sebagai gambaran harta suami istri dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dilihat dari asal-usul suami istri, ia menggolongkan pada 3 macam. Yang pertama, harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri, atau dapat disebut sebagai harta bawaan. Yang kedua, harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik perorangan atau bersama, tetapi merupakan hibah atau wasiat atau warisan bersama masing-masing. Yang ketiga adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam berhubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha yang seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian. Dilihat dari sudut penggunaannya, maka dana tersebut digunakan untuk pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak, beserta kekayaan yang lain. Dilihat dari ketentuan asalnya. Adalah harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh secara terjadinya perkawinan atau yang diperoleh setelah perkawinan sebagai warisan dan hadiah. Seperti yang dijelaskan oleh Sayuti Tholib, sebagai gambaran harta suami istri dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dilihat dari asal-usul suami istri, ia menggolongkan pada 3 macam. Yang pertama, harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri, atau dapat disebut sebagai harta bawaan. Yang kedua, harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik perorangan atau bersama, tetapi merupakan hibah atau wasiat atau warisan bersama masing-masing. Yang ketiga adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam berhubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha yang seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian. Dilihat dari sudut penggunaannya, maka dana tersebut digunakan untuk pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak, beserta kekayaan yang lain. Dilihat dari ketentuan asalnya. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan.